Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran tematik, tema yang ketiga, subtema kedua. Hari ini kita masuk pembelajaran yang kedua, masih pada materi keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Sebelum dimulai, jangan lupa persiapkan alat tulis dan buku paket Kupas Tematik edisi 4C. Anak-anak semua masih ingat apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Iya, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar fungsi anggota tubuh pada hewan serta hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Hari ini kita masih belajar mengenai hewan di sekitar kita, tentang kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya hewan, kemudian ciri khusus pada hewan, serta membuat laporan wawancara cara merawat hewan peliharaan. Pada pertemuan sebelumnya, kita mempelajari beberapa orang memelihara hewan untuk diambil manfaat karena keunikannya. Karena keunikan dan keindahan tersebut, mereka menggunakannya sebagai hewan peliharaan di rumah. Beberapa orang yang lain memelihara hewan karena alasan ekonomis. Mereka dapat mengambil manfaat baik dari tenaga, daging, telur, atau bahkan kotoran dari hewan tersebut. Secara umum, kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya hewan dibagi menjadi dua, yaitu peternakan dan perikanan. Berdasarkan jenis hewan peternakan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu peternakan hewan besar, contohnya sapi dan kuda, peternakan hewan kecil, contohnya kambing dan kelinci, dan yang ketiga, peternakan hewan unggas, contohnya ayam dan bebek. Kegiatan ekonomi yang kedua adalah perikanan. Kegiatan perikanan di Indonesia meliputi dua, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat dibedakan menjadi dua jenis, perikanan air payo dan perikanan air tawar. Perikanan air payo adalah perikanan campuran antara air laut dan air tawar. Hewan ikan yang hidup di air payo contohnya adalah udang dan bandeng. Sedangkan contoh ikan yang hidup di air tawar adalah lele, nila, dan gurami. Sedangkan hasil perikanan laut contohnya adalah tongkol dan tuna. Berdasarkan kegiatan ekonomi di atas, kita bisa menemukan dua jenis hewan berdasarkan tempat hidupnya, yaitu hewan yang hidup di darat atau hewan darat dan hewan yang hidup di air atau hewan air. Contoh hewan darat adalah ayam, kambing, sapi, kelinci, kucing, dan anjing. Hewan darat biasanya bernapas menggunakan paru-paru dan menghabiskan hampir seluruh hidupnya berada di darat. Sedangkan ciri-ciri hewan air bernapas menggunakan insang dan menghabiskan hampir seluruh hidupnya berada di air. Contoh hewan air adalah ikan, udang, dan kepiting. Selain hewan darat dan hewan air, ada sebagian hewan yang dapat hidup di darat maupun di air atau di dua alam yang dikenal dengan hewan amfibi. Contoh hewan amfibi adalah katak dan salamander. Katak biasanya mengalami fase metamorfosis lengkap. Pada saat menjadi kecebong, katak bernafas menggunakan insang. Setelah tumbuh menjadi katak dewasa, katak bernapas menggunakan paru-paru dan kulitnya. Selain itu, hewan yang hidup di dua alam ini biasanya mempunyai kaki berselaput. Selain mempunyai ciri-ciri berdasarkan jenisnya, beberapa hewan mempunyai ciri khusus. Contohnya adalah cicak, kelelawar, dan bunglon. Cicak mempunyai ciri khusus yaitu lidahnya yang panjang dan lengket berguna untuk menangkap mangsa. Selain itu, kakinya memiliki perekat yang digunakan untuk merayap di dinding. Cicak juga dapat memutus ekornya ketika dalam bahaya.
Selanjutnya adalah kelelawar. Hewan ini mempunyai ciri khusus, dapat mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi dan peka terhadap bunyi pantulannya. Karena kelebihannya ini, kelelawar bisa terbang di tempat gelap pada malam hari tanpa menabrak benda-benda yang ada di sekitarnya. Bunglon juga mempunyai ciri khusus, yaitu dapat mengubah warna kulit sesuai warna benda di sekitarnya untuk melindungi diri. Selain itu, lidah bunglon sangat panjang melebihi ukuran tubuhnya. Lidah ini berguna untuk menangkap mangsa. Nah, anak-anak, itu tadi ciri khusus yang dimiliki hewan di sekitar kita. Kita bisa lebih menggali informasi yang dalam lagi tentang hewan-hewan yang ada di lingkungan kita melalui buku, internet, atau bertanya kepada orang lain yang disebut dengan wawancara. Hal yang harus dilakukan wawancara adalah membuat laporan wawancara. Laporan wawancara harus dibuat dan ditulis dengan bahasa yang baik dan benar. Dalam menulis laporan wawancara, juga harus memperhatikan format penulisannya. Hal-hal yang harus ada dalam laporan wawancara adalah yang pertama, latar belakang. Latar belakang ini berisi alasan mengapa kita melakukan wawancara. Kemudian yang kedua adalah maksud dan tujuan wawancara. Kita harus menuliskan tujuan wawancara yang kita laksanakan. Yang ketiga, topik wawancara. Yang keempat, waktu dan tempat pelaksanaan wawancara yang berisi hari, tanggal, serta tempat dilaksanakannya wawancara. Yang kelima adalah narasumber pewawancara dan hasil wawancara. Sedang yang terakhir adalah kesimpulan yang berisi jawaban dari narasumber. Nah, anak-anak, mudah bukan membuat laporan wawancara? Untuk mendalami materi kita pada hari ini, kalian silakan mengerjakan buku paket kupas halaman 89 Romawi B dan C. Kemudian yang kedua, kalian laksanakan wawancara kepada teman, saudara, atau tetangga yang memiliki hewan peliharaan atau ternak di rumah mereka. Kemudian, galilah informasi mengenai jenis hewan, ciri-ciri khususnya, tujuan memelihara hewan tersebut, cara merawatnya, serta alasan mereka merawat hewan tersebut. Tuliskan pertanyaan dan jawaban yang kamu tanyakan kepada narasumber pada buku tugasmu. Sebelum Ustazah akhiri, Ustazah ingatkan lagi ya, bagi kalian yang mempunyai hewan peliharaan, jangan lupa memberikan haknya kepada mereka. Sebagaimana dalam sebuah hadis, kita diperintahkan untuk memberikan hak kepada hewan. Apabila kalian melakukan perjalanan di tanah subur, berilah binatang tunggangan itu haknya. Apabila kamu melakukan perjalanan di bumi yang tandus, percepatlah perjalanannya. Terima kasih sudah menyimak pelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.